Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi halakas samawati wal arda wa ma bainahuma. Alladzi halakas syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, seluruh peristiwa yang ada di dalamnya, termasuk menghadirkan corona di permukaan bumi ini. Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, sebagai wadah untuk bagaimana kita mengevaluasi diri di setiap pergerakan waktu. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah mengenal dirinya dan sudah pernah bersaksi di hadapan Tuhan, mengakui dirinya sebagai makhluk, siap menghambakan diri dan mengakui Tuhannya sebagai Rabb tanpa menggantungkan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita sudah pernah sama menjawab, Engkau Tuhan, aku makhluk, dan siap menyembah, siap mengabdi kepadamu. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi di mana seluruh umat Islam sudah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Dan bagaimana mengaplikasikan syahadat, membangun komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh suri teladan, baik di dalam melakoni perang kehambaan Abdullah yang berimplikasi pada amalan-amalan ritual, betapa mulianya salat jamaah, betapa mulianya salat di awal waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah, maupun di dalam melakoni perang kehalifaan. Ini ja'ilum fil ardi khalifah, sebagai warisan dari nenek kita Adam dalam berbagai profesi, dalam berbagai pekerjaan. Salah satu bentuk penghambaan dan bentuk kepatuhan kita kepada Allah dengan memenuhi panggilannya pada kesempatan ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'ah. Hai yang sudah ada nikmat iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah mulianya kalau seluruh azan, bersegeralah untuk mengingat Allah, berikanlah haknya Allah, hanya beberapa menit saja. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Ketika sudah melaksanakan ibadah, fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah, jangan juga tinggal malas-malasan. Kita kembali melaksanakan peran kita, peran kehalifan kita dalam berbagai pekerjaan yang terkadang menggiring manusia dalam hal lalai dari ibadah. Adalah persoalan pencarian rezeki, karena rezeki hanya dimaknai sempit, hanya dimaknai sebagai fisik, benda, materi. Allah menutup ayatnya, wallahu khairur rasikin, akulah pemberi rezeki yang baik, yarzuqu liman yasha bighairi hisab, aku akan berikan kepada siapa saja hamba-Ku yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat kedua bulan pertama tahun Hijriah, 11 Muharram 1443 Hijriah.
bertepatan dengan 20 Agustus 2021 Masehi. Muharram dan tahun Hijriah adalah bulan dan tahun bersejarah bagi umat Islam, di mana diawali dengan perhitungan tahun bagi umat Islam dengan berhijrahnya Rasulullah ke Madinah untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Agustus juga merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pernyataan kemerdekaan disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sudah 76 tahun. Para pejuang kita bertahun-tahun memperjuangkan bangsa ini melawan penjajahan dan berhasil merebut kemerdekaan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Situasi akhir-akhir ini juga membutuhkan perjuangan. Corona masih tetap saja betah tinggal di bumi Indonesia, di bumi dunia juga sebenarnya. Dia hadir karena izinnya, dan yakin bahwa tidak akan kembali ke habitat aslinya kecuali karena diizinkan juga oleh Allah. Wa in yamsaskallah bidurring fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Batas kemampuan hanya berikhtiar, tetapi jangan hanya berikhtiar rasional. Harus dibungkus dengan ikhtiar spiritual, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendekat mengadu kepadanya. Hanya Allah penentu segalanya. Hambanya tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita coba tema khutbah kita pada kesempatan ini memaknai hijrah, perjuangan dan kemerdekaan. Hijrah bisa berarti berpindah secara fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun lebih hakiki bisa bermakna berubah dari suatu keadaan, sifat, sikap dan perilaku yang kurang baik ke sifat, sikap dan perilaku yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah. Hijrah bisa dalam konteks pribadi, sosial, keagamaan, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks keberagaman bisa bermakna berubah dari keberagaman yang hanya sekedar beriman saja. Kita berhijrah menuju pada ketakwaan sebagai tangga meraih predikat tertinggi penyerahan diri al-muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan imanmu, bertakwalah kepada Allah dan tingkatkan ketakwaanmu sampai merebut ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu pindah dimensi, pindah ke alam barzah sebelum mampu menyerahkan diri kepadanya al-muslimun. Berubah dari suatu situasi yang kurang baik menuju pada situasi yang lebih baik adalah perintah agama yang membutuhkan perjuangan, karena pasti banyak tantangan. Barang siapa tidak berjuang untuk meningkatkan kualitas diri dan amalannya menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin, termasuk hamba yang merugi. Perjuangan tentu memiliki tujuan dan strategi dan cara mencapai dan menggenggam tujuan. Bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan, meraih kemenangan dan kemerdekaan. Berarti kemenangan dan kemerdekaan adalah merupakan suatu tujuan perjuangan. Kemerdekaan dari penjajahan fisik kita sudah raih sejak 17 Agustus 1945 atau sudah 76 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kemenangan dan kemerdekaan dari sisi jiwa dan pikiran? Jiwa yang tidak tenang, pikiran dan perasaan yang menghadirkan ketakutan yang berlebihan adalah bagian dari penjajahan. Boleh jadi bersumber dari diri pribadi atau dari luar diri kehidupan sosial beragama, berbangsa dan bernegara. Secara pribadi berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, perjuangan menantang hawa nafsu. Rasulullah pernah menanggapi ketika selesai perang Badar, sebagian sahabat menganggap bahwa inilah perang yang paling dahsyat. Namun Rasulullah mengklarifikasi bahwa perang yang paling dahsyat adalah menata hawa nafsumu, menata diri untuk memenangkan pasukan malaikat, merebut ketakwaan dari pasukan iblis yang menggiring manusia memenangkan fujur.
Hidup di dunia ini adalah perjuangan, melakoni peran kehambaan dan khalifaan dalam berbagai peran dan pekerjaan. Perjuangan menata hawa nafsu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan tidak akan berhenti ketika hamba mengharapkan kehidupan masa datang yang lebih baik, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Yauma wulida, selamat di dunia. Yauma yamutu, selamat di alam barzah. Wa yauma yub'atsu hayya, dan selamat insyaallah di alam kebangkitan. Keimanan dan ketakwaan yang tumbuh dan melekat kuat pada pribadi-pribadi akan menata kehidupan sosial. Peradaban yang mulia, ketakwaan adalah predikat kemuliaan hamba di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jalan untuk datangnya solusi permasalahan dan pertolongan Allah, termasuk solusi menyikapi corona di bumi Indonesia ini. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Seandainya saja pendekatannya menggiring manusia, menggiring bangsa, menggiring masyarakat untuk mendekatkan diri, Allah akan datang memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Penjajahan pikiran dan perasaan yang berasal dari luar diri boleh jadi bersumber dari pendataan pendidikan yang serta kebijakan dalam menata pemerintahan berbangsa dan bernegara yang belum sesuai dengan rambu-rambu Tuhan dalam kitab suci dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Informasi Tuhan dalam kitab suci bahwa menata bangsa dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat akan mengundang datangnya keberkahan langit dan bumi sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, apakah digunakan sebagai referensi utama untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah tersirat dalam falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya saja penduduk suatu bangsa, penduduk suatu daerah beriman dan bertakwa, aku akan turunkan berkah langit dan berkah bumi sebagai sumber kesejahteraan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Dalam melakukan perjuangan berhijrah merebut kemenangan baik secara pribadi maupun sosial kemasyarakatan, membutuhkan wadah fisik maupun aturan-aturan hukum atau syariat. Sebagai contoh, masjid yang dibangun bersama adalah wadah sekaligus sebagai bentuk perjuangan untuk melakukan perubahan berhijrah, meningkatkan kualitas diri dan keimanan serta ketakwaan secara pribadi-pribadi dan kehidupan sosial dan kemasyarakatan dan keberagamaan. Ini luar biasa kita punya masjid ini. Barang siapa yang membangun masjid, insya Allah akan dibangunkan istana oleh Allah di surga kelak. Saya mencoba memaknai barang siapa yang bersama-sama membangun masjid dan memakmurkannya, memanfaatkan bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, akan tetapi untuk pendidikan dakwah, muamalah, dan akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan hidup dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Surga bisa bermakna sebagai perasaan dan situasi. Surga bisa bermakna tempat di sana, tetapi surga sebagai perasaan yang nyaman itu bisa kita dapatkan di dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat insya Allah yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, Muharram sebagai tahun baru, awal perhitungan tahun bagi umat Islam adalah hijrahnya Rasulullah beserta sahabat untuk melanjutkan misi dakwah yang diwariskan kepada umatnya, kepada kita semua ini. Manfaatkan untuk menata dan memulai hidup baru. Optimalkan mengikuti sunnahnya, ibadah ritual dan muamalah sebagai jalan untuk merebut cinta, ridha dan pengampunan dosa dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan Muhammad kepada hambaku, jika kamu mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayang Allah, ikutilah sunnah-sunnahku, perbanyak sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan cara itu nanti berpeluang kita untuk diampuni dosa-dosa kita ini. Hakikat kehidupan hanya mencari ridha Allah dan mencari pengampunan. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Maksimalkan amalan sunnah, ikhtiar spiritual kita menyikapi dinamika kehidupan sudah 1,5 tahun ini. Saya yakini bahwa kalau ini kita lakukan, ini adalah resep jitu untuk Allah mengangkat musibah ini. Sekali lagi saya yakin, mari kita manfaatkan, memperkuat niat, memperbaiki diri, banyak beristighfar, meningkatkan iman dan amal soleh kita, berhijrah dan bermujahadah
berjuang menuju pada kemenangan dan kemerdekaan yang hakiki. Memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sudah lewat itu 10 syura, tidak akan kembali sampai dunia ini kiamat. Memang datang tahun depan, tetapi tahunnya sudah berubah dan kita tidak pasti apakah kita sampai tahun depan. Ketika ada yang lewat, yang ada hanya penyesalan. Tetapi masih ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, ada Senin Kamis. Tolong dipraktekkan ini. Sekali lagi, ini adalah jalan jitu untuk mendatangkan berkah dan pertolongan Allah. Memperbanyak sedekah. Nah, ini kesempatan, ini kita masih butuh. Muharram ini sangat dibutuhkan karena seluruh bulan yang haram itu dihimbau kita untuk memperbanyak amalan-amalan baik. Sedekah, sumbangan itu amalan baik. Perbanyak, manfaatkan bulan ini untuk bagaimana? Luar biasa ini, lantai 1 sudah bagus, tapi masih ada lantai 2. Insya Allah istiqamah berjuang, berhijrah dengan meningkatkan kualitas ibadah ritual, baik yang wajib maupun yang sunnah dan muamalah yang bertanggung jawab, akan mengantar hamba untuk memenangkan perjuangan, meningkatkan ketakwaan, dan merebut tiket untuk selamat di dunia dan di dunia wal akhirat, bahkan mendapatkan tiket untuk diundang di dalam proses kematian, bukan dipaksa keluar nyawa, tetapi diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Saya kira ini semua dicari. Yang mana ini siapa mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan mencari jalan untuk diaku sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.